السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى قيام الساعة. أما بعد. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan bersama-sama menunaikan ibadah salat Isya dan salat tarawih. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, dan kita tentu berharap mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini malam yang keberapa ya Pak ya? 23 ya. Berarti kita sudah menyelesaikan 22 hari. Enggak kerasa ya Pak ya? Atau kerasa banget? Kayaknya kerasa banget ya. Biasanya kalau Ramadan di awal kita nggak kerasa ya. Semakin hari itu semakin kerasa. Nah, karena memang ibadah Ramadan ini ibarat kita makan bukan pertandingan ya. Ibarat pertandingan semakin klasemen terakhir, nah itu memang semakin tersaring gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang tersaring untuk menjadi lebih baik pada bulan Ramadan. Ya, kita ibadah Ramadan ini memang tidak setiap orang merasakan nikmatnya. Itu rahasianya. Sebagian orang mungkin sama dengan makan tebu. Di pangkalnya manis ya, di ujungnya udah hambar. Nah, kalau orang-orang yang mengetahui makna Ramadan itu makan tebunya terbalik. Awal-awal gasnya masih belum terlalu keras, belum terlalu kenceng. Tapi di akhir-akhir kenceng, begitu yang diajarkan Rasulullah. Ya Rasulullah pada saat di akhir itu syadami zarahu. Jadi dia betul-betul bersiap-siap untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam terakhir. Nah, jadi kita makan tebunya itu terbalik kira-kira begitu ya, semakin pangkal semakin manis gitu ya. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa kita kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun. Takwa itu luar biasa. Takwa itu kalau dalam ulama mengatakan jami' likulli salihat, dia mengumpulkan seluruh kebaikan-kebaikan pada diri kita. Itu. Pada malam hari ini kita akan sedikit mengupas Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah pernyataan ya. Karena sebagian ulama hadis menyatakan ini adalah hadis dhaif. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi sehat. Itu. Tapi sebagian menyatakan para ahli hadis, ulama hadis, ini hadisnya dhaif. Tetapi dalam mencari makna dari hadis itu atau pernyataan tersebut adalah kebenaran pernyataan itu. Nah, kenapa para ulama lebih memberikan sebuah cara ya atau juga penyaringan hadis dhaif sahih? Karena kalau Nabi yang menyampaikan itu ada implikasi hukumnya. Ya. Sunnah, apakah ini adalah bentuknya anjuran atau bentuknya makruh atau bentuknya wajib atau bentuknya sunat atau bentuknya haram. Itu kalau Nabi yang menyampaikan. Tapi kalau para sahabat dan lainnya itu tidak ada implikasi daripada hukumnya kecuali dia penguat daripada apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi kalau kata-kata ada pernyataan juga
ra'sudda al-batn misalkan. Jadi sumber daripada penyakit itu adalah perut misalkan. Artinya apa yang dimakan. Itu bukan hadis Nabi, tetapi itu pernyataan itu benar. Sama dengan sumu tasihhu. Jadi implikasi kata-kata dhaif dan lain sebagainya bukan kemudian serta-merta menganulir maknanya. Ya. Maka sumu tasihhu ini kita akan coba analisa dari sisi kedokteran. Mungkin Bapak-bapak juga pernah membaca atau juga disampaikan tentang bagaimana kondisi orang-orang yang berpuasa. Jadi ada profesor dari Jepang menyampaikan kalau orang berpuasa selama 12 jam, kita ini berapa jam, Mbak? Sampai khusyuknya puasa nggak tahu kita berapa jam ya. Nah, tapi kita ini sekitar 12-13 ya, 13 jam. Tapi kalau sesekali kita ke Mesir, Pak, saya waktu di Mesir itu bisa sampai 16 jam. Kalau puasanya musim panas. Nah, musim panas siangnya lebih panjang daripada musim dingin, Pak. Kalau musim dingin kita puasa, itu lebih pendek siangnya. Udah sejuk harinya, pendek lagi. Nah, kalau musim panas, udah panas, siangnya panjang lagi. Nah, jadi cobaannya untuk berpuasa pada musim panas itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, apa yang disampaikan profesor ini, setiap 12 jam itu sel-sel itu akan kemudian memakan sel mati. Dia akan merestorasi, memperbaiki sel-sel kita. Nah, itu kemudian dia mendapatkan hadiah Nobel daripada temuannya itu. Dan itu ada pada Muslim yang puasa 1 bulan dalam 1 tahun. Apalagi kalau seandainya ada yang menambah puasa 3 hari dalam 1 bulan atau 2 hari dalam 1 pekan. Itu lebih luar biasa sekali. Nah, dari kesehatan lahiriah, tanpa kemudian ada manfaat lahiriahnya, kita tetap berpuasa apa tidak? Wah, kagak ada nih, kita tetap berpuasa, lapar, minum, udah ngapain? Nggak ada manfaat lahiriahnya. Kita tetap puasa apa tidak? Tetap puasa, gitu loh. Sama dengan sholat. Ada analisa atau juga temuan-temuan bagaimana kemudian diberikan manfaat lahiriah kita tentang sholat, bagaimana posisi daripada seluruh otot kita pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, pada saat darah kemudian mengalir ke kepala, pada saat kita sujud, itu sangat luar biasa. Tapi tanpa kita mengetahui itu pun kita sholat apa tidak? Sholat, gitu loh. Makanya Syekh Sya'rawi mengatakan, seorang ulama besar Mesir, sesungguhnya sholat itu tanpa ada apapun dia adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa kemudian kita analisa ini? Ada manfaat lahiriah dan batiniahnya dari puasa, dari sholat dan lain sebagainya, agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kemudian kita benar-benar berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kemudian dengan perintah saja nggak cukup, gitu. Aqimus shalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Enggak cukup dia. Kenapa kita harus berpuasa? Ada sekelompok orang yang harus kemudian digambarkan. Bagaimana Imam Syafi'i melawan orang-orang yang ateis pada saat itu. Logikanya kemudian yang diketuk untuk kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan apapun yang kemudian kita lakukan ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Pada puasa ini glukosa, gula darah kita turun. Nah, bayangkan. Dikatakan juga di sini bahwa metabolisme kita lebih baik. Dia memperbaiki metabolisme kita. Wah. Luar biasa kesehatan lahiriahnya. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan pada saat ini sebenarnya, kalau lahiriah itu mungkin banyak kita bisa baca. Tapi ada nggak kemudian yang bisa mempermak mentalitas dan kejiwaan kita dari puasa ini? Gitu.
Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalkan ya, gula darahnya naik, ya, kemudian metabolismenya gak bagus, itu kondisi emosinya bagus apa tidak? Tidak akan. Coba bayangkan. Cuman saya mau menyampaikan kepada bapak ibu bahwa pada kondisi seperti inilah pikiran kita menjadi jernih. Jadi orang yang sering puasa pikirannya jernih bapak. Itu sudah jaminan. Jaminannya apa? Karena dia didorong oleh kondisi fisiknya yang tidak meminta dan tidak menuntut apapun kepada kondisi emosionalnya. Gitu. Jadi makanya para ulama pada saat dia menerangkan tentang Ramadan, inna rabba Ramadan rabba syahri kull syuhur. Tuhannya Ramadan itu juga Tuhan pada sekalian bulan selain Ramadan. Maka hendaklah kita benar-benar bisa tetap mendekatkan diri, tidak saja pada bulan Ramadan. Nah, jadi istilahnya ini diingatkan ini, Ramadan ini kemudian Anda menjadi bersih jiwanya, kemampuan logikanya menjadi jernih. Mau begini gak kira-kira di luar Ramadan? Nah gitu kira-kira gambarannya. Betapa umat Islam ini benar-benar terjaga oleh syariatnya tersebut. Jadi alladzi yahmina syara'i Allah, yang menjaga kita ini adalah syariat-syariat yang dibebankan kepada kita ini. Nah, cuma saya ingin sedikit memberikan gambaran pada masa Rasulullah yang luar biasa. Justru pada saat pikiran jernih, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala secara batiniah, pada saat itu pula lah peperangan-peperangan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kan aneh ya, kita lagi lelah fisik gitu ya. Kalau seandainya kita lihat secara logika sederhana ya. Tapi ternyata kenapa kemudian bisa menang? Fathu Makkah bulan Ramadan, Badar bulan Ramadan, Said Qutuz ya, Saifuddin Qutuz merebut Andalusia, itu juga bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa demikian? Karena ternyata dorongan bersihnya jiwa, dorongan bersihnya logika itu mengalahkan daripada lelahnya tubuh. Gitu. Luar biasa. Makanya Buya Hamka mengatakan, yang sering kita dengar juga, apa penindasan yang paling luar biasa di dalam dunia ini? Bukan penindasan penjajahan, itu juga penindasan, tapi penindasan yang luar biasa adalah kemalasan tubuh kita yang menindas kejernihan otak kita. Itu kata Buya Hamka. Kita itu kalau seandainya nggak mampu kemudian membangun kejernihan logika kita dikarenakan tuntutan-tuntutan daripada hawa nafsu yang ada di tubuh kita, maka sering-seringlah puasa di luar Ramadan. Sering-seringlah kemudian menyehatkan batin. Sering-seringlah kemudian menyehatkan mental dan emosi kita. Nah, itulah dikatakan, ya ma'syaras syabab, wahai pemuda-pemuda, menikahlah. Ya kan? Kata Rasulullah, kalau seandainya nggak bisa menikah apa? Fa'alaikumussyam, maka puasalah. Fa'innalahu lahum wija, karena itu akan menjadi benteng baginya. Nah, jadi saling berkenaan ini. Kalau seandainya berat nanti ke hidup kita, permasalahan kita, sering-sering dekatlah kepada Allah. Karena pada puasa itu ada namanya suasana self-talk namanya. Berbicara kepada diri sendiri. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu suasana-suasana yang sakral, yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar imanan wahtisaban. Berpuasa betul-betul dengan rasa keimanan dan kepatuhan yang luar biasa. Nah, apa puncaknya Bapak dan Ibu-ibu? Ya,
Janji Allah Subhanahu wa taala kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu rupa, dengan begitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ana sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa ana basaruhu alladhi yubsiru bihi. Saya akan menjadi telinga yang bisa dia mendengarkan kebaikan dengan telinganya. Saya akan menjadi mata yang kemudian saya akan melihat kebaikan dengan matanya. Saya akan menjadi tangan yang akan kemudian membimbing tangan kita dan kaki kita. Itu hadis qudsi yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya memang benar-benar kita merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada puasa ini, puncaknya adalah Allah akan membimbing telinga kita, membimbing mata kita, membimbing pikiran kita. Karena itu sebuah paket komplit. Fisik kita betul-betul terjaga karena gula darahnya nggak naik, gitu kira-kira ya. Karena emosinya tenang dan kemudian bersih, jernih. Coba. Kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkomunikasi secara sakral kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bahwa ana sam'u, aku akan menjadi pendengarnya. Dalam pemahaman kita dari hadis ini, Allah akan membimbing pendengarannya, Allah akan membimbing matanya, Allah akan membimbing logikanya, Allah akan membimbing bagaimana langkahnya dalam kehidupannya. Luar biasa. Betapa banyak Bapak Ibu ya, kalau sekarang ini kita lihat media digital, apa saja masuk, bayangkan. Ya tak? Nah, kalau sudah Allah yang kemudian menjaganya, bagaimana? Bisa disaringnya. Gitu. Sekarang ini adalah zaman apa saja kita bisa akses, data, informasi, semuanya luar biasa sekarang ini. Nah, tapi nggak menambah kita bijak, tapi nggak menambah kita kemudian merasakan bahwa sungguhnya apa yang di belahan dunia sana itulah bagian dari kita tentang penindasan apa-apa yang terjadi. Toh ternyata kita semakin berjarak, meskipun kemudian dunia komunikasi, teknologi komunikasi sangat luar biasa kita dapatkan. Ya, dulu kalau seandainya kita mau memotret, menfoto kayak begini ini, perlu dulu kamera, peletak gitu. Sekarang kagak, semuanya ada di sono, kalkulator dan sebagainya. Betapa luar biasanya dihidangkan daripada kemajuan teknologi. Tetapi kemajuan dan kemapanan daripada jiwa kita, emosi kita tidak sebanding dengan kemajuan teknologi ini. Makanya ini off the record ya. Di bagian keuangan itu sering diadakan ceramah seperti ini. Yang sekarang pajak habis-habisan ditilep. Sering terjadi ceramah lain sebagainya. Tapi godaannya lebih gede. Gimana? Gitu. Nah, makanya sering-seringlah berpuasa. Sering-seringlah kemudian menjaga hawa nafsu kita. Karena Rasulullah sudah menyampaikan, fa'alaihi bisyam fa inna lahu wija. Sungguhnya puasa itu akan menjadi benteng kita. Karena secara tubuh kita sudah sehat, maka tuntutan-tuntutan untuk menaikkan emosi menjadi adrenalin kita kemudian menurun, dan sangat luar biasa manfaat-manfaat dari lahiriah yang kemudian berpengaruh kepada mentalitas dan kejiwaan kita. Oke, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang betul-betul memberikan pengaruh baik kepada diri kita. Karena godaan ya, karena tantangan dan permasalahan kehidupan tentu akan semakin luar biasa besar kita hadapi. Semakin maju teknologi, semakin kondisi manusia dan hal-hal yang ada di sekitar kita, tentu kita pun harus menguatkan kemampuan kita untuk menghadapi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan manfaat-manfaatnya itu di dalam syariat yang diembankan kepada kita. Jadi jangan lagi mengatakan ini berat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam ayatnya, "Wa ma anzalnal Qur'ana litashqa."
sungguhnya Al-Quran, syariat-syariat ini kami turunkan kepadamu, bukanlah untuk memberatkan, tapi bagaimana kita bisa membangun kemampuan untuk menghadapi kehidupan. Kenapa? Kadang-kadang kita bertanya, kenapa enggak permasalahan saja yang dihirangi? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lanabluwannakum, kita uji. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Uji. Kita dalam ujian. Maka dalam ujian ini berpegang teguhlah kepada apa yang kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lulus daripada ujian yang diberikan oleh Allah dengan permasalahan kehidupan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.